Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuki tema 8 mata pelajaran IPS. Sebelum kita memulai mata pelajaran IPS, sebelum kita memulai melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mata pelajaran IPS kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang sering ada di sekitar kita. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu untuk mencapai kesejahteraan. Kalian misal melakukan transaksi jual beli dengan teman. Misal teman kalian ada yang menjual kayak makanan-makanan ringan, kalian membelinya. Itu juga termasuk kegiatan ekonomi yang sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Adapun jenis-jenis kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang kita sebut dengan produksi. Produksi ini adalah orang yang menciptakan suatu barang atau menawarkan jasa. Kegiatan produksi artinya menciptakan suatu barang atau menawarkan jasa. Misal seseorang memproduksi kayak tempe, atau misal seseorang memproduksi kayak pakaian, seseorang memproduksi kayak tas dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Jadi misal orang-orang yang menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa itu kita sebut dengan produsen. Misal kayak para pembuat tempe. Nah, kita sebut beliau-beliau itu adalah termasuk produsen karena beliau menciptakan atau menawarkan suatu barang atau jasa. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini artinya menyalurkan barang atau jasa ke tangan konsumen dengan memanfaatkan alat transportasi baik tradisional maupun modern. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Ini adalah orang-orang yang menyalurkan hasil barang atau jasa ke tangan konsumen. Biasanya beliau-beliau ini, para distributor ini biasanya menggunakan alat transportasi, baik itu alat transportasi tradisional maupun alat transportasi modern, agar hasil produksi yang dibuat oleh produsen itu bisa sampai ke tangan konsumen nantinya. Itu melalui adanya distributor, adanya orang yang menyalurkan atau membawa barang-barang kepada konsumen. Contohnya kayak distributor ini kayak para penjual di pasar, para penjual di toko-toko dan sebagainya. Ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah memakai atau memanfaatkan barang atau jasa. Adapun orang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, ketika kalian misal ke pasar, kalian beli tempe misal. Nah, berarti kalian sudah termasuk adalah seorang konsumen karena kalian membeli itu untuk memanfaatkan atau memakai si tempe tadi. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan industri. Kegiatan industri ini adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Banyak sekali contoh-contoh hasil dari bahan-bahan industri. Adapun kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan jenis wilayah. Pertama, kondisi fisik dataran tinggi, yang itu adalah termasuk reliefnya lebih kasar dan tingkat kemiringan lahan lebih curam. Hawanya biasanya sejuk di dataran tinggi ini dan dia berudara bersih. Adapun kegiatan ekonomi di dataran tinggi seperti perkebunan, pertanian, objek wisata, dan peternakan. Sedangkan kondisi fisik dataran rendah itu tersedia air yang cukup, iklim yang menunjang pertumbuhan tanaman, relief permukaan tanah cenderung datar dan udara cenderung lebih panas. Adapun kegiatan ekonomi di dataran rendah yang pertama pertanian, contohnya sawah irigasi, sawah tada hujan. Yang kedua perladangan dan perkebunan, ketiga peternakan, dan keempat perikanan darat. Perikanan darat ini contohnya kayak tambak-tambak dan sebagainya. Kondisi fisik daerah pantai atau pesisir berbatasan dengan laut berpasir cenderung udara juga panas.
Kegiatan ekonomi di daerah pantai itu seperti pertama penangkapan dan pelelangan ikan. Maksudnya ini dari nelayan. Biasanya itu nelayan itu berkumpul di kayak pelabuhan atau di suatu tempat untuk pelelangan ikan. Nah, jadi hasil dari tangkapan itu nanti dilelang di tempat situ. Yang kedua, budidaya ikan air payau. Ketiga, usaha tambak udang. Yang keempat, perdagangan. Perdagangannya ini bisa antar pulau maupun internasional, itu melalui jalur laut. Yang kelima, biasa juga dijadikan objek wisata. Yang keenam, juga bisa dijadikan sebagai pelabuhan laut. Pelabuhan laut sebagai penyeberangan antar pulau maupun internasional. Yang ketujuh, pengeboran minyak lepas pantai. Biasanya penduduk di desa itu lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Adapun penduduk kota bermata pencaharian itu biasanya sebagai pekerja jasa, biasa menjadi sebagai pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, dan sebagainya, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Untuk tugas IPS KD 43.3 tema 8, silakan kalian buka halaman 36 sampai 37. Yang pertama, amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Kedua, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggalmu. Ketiga, identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Keempat, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Contoh kegiatan ekonomi di tempat tinggalku, produksinya misal produksi apa yang ada di daerah kalian, dan distribusinya itu apa, konsumsinya apa, dan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku, produksi, distribusi, konsumsi. Selanjutnya buatlah kesimpulan dari berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPS. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.